Puji nama Tuhan, Shalom jemaat Tuhan. Saya percaya kita hari ini hadir dengan pengharapan yang teguh di dalam Tuhan Yesus. Amin. Mari kita satukan hati di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh percaya Tuhan bahwa Engkau selalu ada beserta kami di setiap musim kehidupan kami Bapa. Dan apapun yang kami lewati, kami mau tetap memiliki iman yang teguh di dalam Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan. Kita naikkan pujian. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Sama-sama katakan dengan iman. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu yang teguhkan hatiku.
Shalom umat Tuhan. Saya percaya kita adalah orang yang menerima anugerah dan pertolongan Tuhan sepanjang minggu ini. Amin. Mari bantu, mari kita mau bersuka di hadapan Tuhan. Bukan saja Dia memberikan pertolongannya, tapi kita percaya Dia juga berikan kuasa buat setiap kita. Katakan, Diberi kuasa Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa
sautan amin. Haleluya. Katakan kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari. Dengan iman katakan saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari. Tunjuk teman sebelah-sebelahnya ya. Kamu lebih dari pemenang. Kamu lebih Amin. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. GBI Pastor, mari kita lompat. Haleluya. Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkit gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Dengan iman katakan saya lebih dari pemenang. Sorak-sorak. Haleluya. Puji nama Tuhan, silakan duduk, termasuk Tuhan. Mari kita mau percaya lebih lagi. Apapun yang kita hadapi hari-hari ini, Tuhan jadikan kita lebih dari pemenang. Kaulah benteng hidupku, terang dan keselamatanku. Pada siapa ku harus takut dan gemetar. Walau badai mengepung, kaulah tempatku berlindung. Hanya satu tekadku, takkan tinggalkan imanku. Mujizat kemenangan kan nyata kala ku berseru kepadamu. Maka sekarang tegak kepalaku, mengatasi musuh di sekeliling. Dalam kemahmu kan ku persembahkan korban pujian, sorak Baru umat pengenalan kita mau katakan, Kaulah benteng hidupku, terang dan keselamatanku. Pada siapa ku harus takut dan gemetar. Walau badai mengepung, kaulah tempatku berlindung. Hanya satu tekadku, takkan tinggalkan imanku. Mujizat
Kami percaya kami bukan orang-orang yang lemah di dalam Tuhan, karena Engkau adalah sumber kekuatan kami Tuhan. Ketika Tuhan berkata tetaplah teguh di dalam Tuhan, dalam kita menghadapi setiap kepungan musuh kita, kita percayalah bahwa kuasa Tuhan yang menyertai setiap kita. Pagi hari ini kami minta Tuhan, pengurapan-Mu Tuhan, Kau turunkan kembali atas setiap kami. Biarlah setiap yang lemah pagi hari ini dikuatkan kembali di dalam Tuhan. Kami percaya tidak ada yang mustahil di dalam Engkau Tuhan. Engkau sanggup memulihkan kami, Engkau sanggup membebaskan kami, Engkau sanggup membawa kami Tuhan dari kemenangan kepada kemenangan. Haleluya, haleluya. Nyatakan perkataan-Mu Tuhan di dalam kami. Nyatakan kembali janji-janji-Mu Tuhan di dalam kami. Kami hanya mau berpegang kepada perkataan-Mu. Di dalam Mari umat Tuhan pagi hari ini ambil kesempatan untuk kita boleh membangkitkan kembali iman percaya kita kepada Tuhan. Katakan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau sanggup memulihkan keadaanku. Engkau sanggup untuk memulihkan aku. Engkau sanggup menyembuhkan aku dari segala sakit penyakitku Tuhan. Haleluya. Nyatakan tuntunan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Nyatakan perkataan-Mu dalam kami. Sekali lagi kita bersama-sama katakan dengan iman. Maka sekarang tegak kepalaku mengatasi musuh di sekeliling. Dalam kemah-Mu kan ku persembahkan
dan pujian, sorak kemenangan, korban pujian, sorak kemenangan. Haleluya. Haleluya. Karena kemenangan yang tak mampu kami raih telah dimenangkan Kristus bagi kami. Sehingga hari ini kami dimerdekakan, kami dipulihkan, dan kami hidup untuk Tuhan. Tuhan tolong kami biar Injil diberitakan hari ini. Terangi hati kami dengan kebenaran-Mu. Bebaskanlah dari segala perbudakan. Dan Tuhan, kami rindu firman-Mu menjadi penuntun kehidupan kami. Tolong hamba-Mu agar nama Yesus dimuliakan lewat pemberitaan Injil ini. Bagi-Mu segala kemuliaan, dalam nama Yesus kami siap terima kebenaran. Haleluya, sama-sama katakan. Amin. Boleh sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu dan orang muda semuanya, shalom. Senang sekali boleh berjumpa kembali dengan Bapak Ibu di tempat ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya Yori Abbas dari Bekasi. Oke, di ibadah pertama saya menyampaikan tema yang sama, yaitu kalibrasi hati. Boleh sama-sama ucapkan? Ya, Bapak Ibu, kita semua rindu kita punya gaya hidup yang benar atau sering disebut dengan istilah kesalehan. Betul ya? Ya kan? Nah, kesalehan itu paling umum menuntut dua hal. Yang pertama, perbuatannya saleh. Betul ya? Lalu kemudian selain kesalehan juga menuntut perbuatan, juga motif di balik perbuatan itu juga benar. Makanya itu disebut saleh. Karena ada orang berbuat rohani, berbuat baik, perbuatannya benar. Tapi motifnya apa dulu? Betul nggak saudara? Nah, karena motif itu penting, perbuatan itu penting, makanya hari ini kita mau bicara tentang hati, menata ulang hati oleh Injil. Yang siap dengar firman sama-sama katakan amin. Nah, mungkin saya akan mulai dengan ini sebagai pertanyaan perenungan atau bahkan juga biarlah kebenaran ini menyelidiki hati kita. Tanpa bermaksud menuduh Bapak Ibu, mulai dari saya mengakui bahwa saya pernah merasa punya moral yang lebih baik dari orang lain. Oh ya, saya pernah punya perasaan itu Bapak Ibu. Kemudian ya kita semua juga pernah merasa punya, ini beda sama lagunya Ungu ya. Pernahkah kau merasa hatimu hampa? Kita semua pernah punya perasaan bahwa kayaknya saya lebih rendah hati dari orang itu deh. Halo? Kita juga hanya karena kita mungkin rajin berjuang, kita semua pernah merasa punya daya juang yang lebih baik dari orang lain. Dan sama seperti para ahli Taurat dan orang Yahudi pada umumnya, kita semua pernah merasa punya hidup keagamaan yang lebih baik dari orang lain. Yang pernah seperti itu kayak saya, boleh sama-sama bilang, Oke. Puji Tuhan ya. Nah, saudara, kita semua pernah melakukan itu. Pertanyaannya, oh iya Pak, saya kan sebenarnya nggak mau ya Pak kayak gitu. Tetapi kok bisa ya saya bisa punya hati kayak begitu? Karena memang begini Bapak Ibu, hati kita di dalam diri kita ada entitas dosa sehingga hati kita itu punya kecenderungan suka membandingkan keadaan kita dengan orang lain. Kapan sih saya merasa saya punya moral yang lebih baik? Ketika saya membandingkan dengan orang jahat. Baik itu orang yang saya kenal atau orang yang beritanya muncul di TV ataupun di YouTube. Sekarang kan udah jarang orang nonton TV, betul ya? Iya kan? Atau berita yang lagi viral ya kan. Waktu kita baca, wah untung saya nggak kayak dia ya kan, saya pikir saya lebih baik. Memang hati kita akan selalu seperti itu. Bila kita membandingkan keadaan hidup kita dengan orang lain. Itu hanya bisa berhenti kalau kita membandingkan diri kita dengan firman.
ketika Injil, ketika firman menjadi cermin, maka di situ pasti kita akan muncul penyesalan, kerendahan hati, dan bahkan pertobatan. Nah, hati yang seperti ini berhentinya kapan atau kapoknya kapan, tobatnya kapan? Hanya apabila Tuhan mengizinkan, boleh baca sama-sama tulisan warna kuning? Sebuah peristiwa terjadi yang menunjukkan sifat asli yang tersembunyi. Ini contoh aja Bapak Ibu ya. Hari Sabtu kemarin, hari Sabtu apa Jumat? Gempa Flores, bantu saya. Jumat Pak ya? Sepertinya Jumat, betul ya? Jumat. Nah, ketika kita nonton video itu, kita kan tiba-tiba disadarkan, betul ya? Dari semua hati yang terobsesi mengejar kekayaan duniawi, bila itu terjadi, ternyata begitu mudah hilang. Itu bikin kita sadar, ya pada akhirnya saya butuh Tuhan. Amin saudara, Tuhan mengizinkan, karena Tuhan baik, Tuhan mengizinkan sebuah peristiwa terjadi untuk menunjukkan sikap asli kita. Saya bisa saja mengaku saya ini pendeta paling rendah hati, minimal se-Jawa Barat, betul ya? Ya, kenapa saya rasa seperti itu? Ya, istri saya bilang, tapi perasaan kamu sering salah ya. Nah, saya bisa ngaku saya paling rendah hati sampai Tuhan izinkan satu peristiwa dan kelihatan aslinya rendah hati atau tidak. Kok bisa Pak Tuhan mengizinkan hal seperti itu? Tentu saja jangan curiga dulu sama Tuhan. Tuhan tidak pernah bermaksud untuk mempermalukan kita. Yang percaya katakan amin. Tetapi justru dia memakai peristiwa-peristiwa dalam hidup kita untuk menunjukkan bahwa kurikulum kehidupan masih ada yang harus diselesaikan. Amin. Amin. Mungkin Bapak Ibu sudah tamat kuliahnya, sudah tamat SMA-nya bagi yang muda. Bahkan mungkin ada yang mau tambah belajar lagi, les piano dan sebagainya. Ya kurikulumnya bisa saja selesai. Tetapi kurikulum kehidupan belum selesai. Nah Tuhan bisa pakai peristiwa sebagai alat bantu. Salah satunya ditunjukkan lewat peristiwa ini seperti yang dicatat dalam Lukas 9 ayat 51 sampai 56. Mari sama-sama kita baca firman Tuhan ini, hitungan yang ketiga, tidak perlu terburu-buru, tapi jangan juga terlalu lambat. Yesus dan orang Samaria, 2-3 mulai. Yesus diangkat ke sorga, ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Dan ia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya yaitu Yakobus dan Yohanes melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka. Lalu mereka pergi ke desa yang lain. Demikian pembacaan firman Allah. Berbahagialah mereka yang membaca firman ini, menyimpan dalam hati dan menjadikan firman sebagai penuntun hidupnya. Yang sepakat katakan, Bapak Ibu, secara eksplisit, secara terang benderang, secara jelas, Alkitab menunjukkan ada tension, ada ketegangan yang terjadi antara dua kelompok ini. Kelompok yang pertama adalah orang Samaria, kelompok yang kedua adalah murid-murid Yesus, betul ya. Yang satu rasanya suka dinilai kurang rohani, karena setiap kali memikirkan Samaria, kita teringat perempuan Samaria itu, betul ya. Dan saya kayaknya ingat beberapa waktu lalu khotbah di sini tentang perempuan Samaria. Saya juga pernah mengangkat sejarah tentang tension ini, latar belakang peristiwa ini, bahwa paling memuncak ketika di zaman Nabi Nehemia. Nehemia ingin membangun kota Yerusalem termasuk bait Allahnya. Orang Samaria karena merasa punya darah Yahudi, darah Israel, mereka ingin membantu, tetapi bantuan mereka ditolak. Bukan saja mereka ditolak bantuannya, tetapi mereka dihakimi sebagai orang yang tidak lagi murni secara Yahudi, karena memang Samaria adalah orang Yahudi yang telah kawin campur dengan orang
Asyur. Jadi mereka terluka, mereka pahit. Sehingga begini, akibat penolakan orang Yahudi itu kepada orang Samaria bukan cuma tidak jadi membantu, tetapi mereka juga berupaya menyerang supaya bait Allah dan Yerusalem tidak jadi dibangun. So ketegangannya, permusuhannya makin memuncak. Nah, salah satu bukti bahwa itu masih terjadi lewat peristiwa yang dicatat dalam Lukas pasal 9 ini. Mengapa? Alkitab mencatat bahwa dendam orang Samaria begitu terjaga, saudara. Ini padahal seharusnya yang dijaga itu warisan, betul Bapak Ibu? Tetapi yang dijaga ini dendam turun-temurun, ya kan? Dan berimplikasi pada penolakan kehadiran Yesus tanpa mereka sadari. Mereka bukan hanya menolak rombongan Yahudi, tetapi mereka menolak kehadiran Yesus di desa mereka. Kenapa bisa seperti itu? Mengapa dendamnya gak berakhir? Kok gak putus? Karena rupanya begini, luka generasi terdahulu diwariskan ke generasi selanjutnya. Saya sebagai sahabat, sebagai hamba Tuhan, izinkan mengingatkan kita semua. Kalau generasi sebelum kita atau generasi kita punya permusuhan, sebaiknya jangan ya. Tapi kalau ternyata punya, boleh nggak permusuhannya nggak diwariskan ke generasi selanjutnya? Tadi saya cerita ke Pak Gembala, Pak David, dan yang pertama, bagaimana saya pun datang dari keluarga yang punya warisan permusuhan. Betul Bapak Ibu? Satu kali ketika mendengar berita tentang meninggalnya papa saya tahun 90 Agustus tanggal 20. Nah, itu bukan papa saya pilih tanggal cantik saudara ya. Ya supaya enak disebut tanggal 20 tahun 90 ya kan. Ya. Nah, waktu dia meninggal, kata mama saya nih, ada teman-teman papa saya yang waktu dengar itu tos, mereka tos saudara. Dan memang karena ada konflik antara papa saya dengan keluarga ini. Sehingga waktu saya mau merantau, mama saya curiga di perantauan saya akan ketemu minimal dengan keluarga-keluarga terdekat dari orang-orang itu. Jadi saya udah diancam, jangan sampai kamu di perantauan udah jauh-jauh tinggalkan Sangir. Nanti malah pulang-pulang bawa berita pacaran bahkan mau nikah sama perempuan dari keluarga besar mereka. Wah, itu ancamannya itu lebih daripada ancaman kita akan bayar pajak tinggi saudara ya. Wah, itu saya waktu dengar itu, saya pun hati saya membara. Tak akan pernah, betul ya. Oh ya, nggak akan mungkin ya, saya akan jaga pesan mama saya ini. Jadi dendam mama saya berhasil dikopas ke saya. Ya kan, saya mewarisi dendamnya. Apalagi kalau terbayang cerita itu saudara ya. Kok bisa keluarga itu kayak begitu ya. Jadi membara lah. Tapi ya puji Tuhan oleh anugerah Allah. Mama saya dipanggil Tuhan 2019. Tapi jauh sebelum itu mundur lagi beberapa tahun ke belakang. Di hatinya dijamah oleh Tuhan. Dan dia berdamai. Ya kan. Bahkan kami keluarga yang berseteru itu berdamai. Ya. Indah, mesra dalam kasih Tuhan. Anugerah yang memampukan itu. Amin. Tapi orang Samaria tidak begitu. Mereka begitu dendamnya dengan penolakan Yahudi. Padahal Yahudi yang menolak mereka dulu di zaman Nabi Nehemia sudah nggak ada loh saudara-saudara. Iya kan, tapi ini Yahudi asli. Pokoknya atas nama Yahudi, ya kalau punya nama Yahudi itu ditolak. Yahudi pun seperti itu. Karena begini, kisah ini bukan saja tentang bobroknya hati orang Samaria yang menyimpan dendam. Murid-murid yang juga orang Yahudi, murid Yesus langsung, tidaklah lebih baik dari orang Samaria. Kenapa? Mereka justru saudara adalah orang-orang yang juga tersinggung dengan penolakan itu. Dan waktu mereka tersinggung, mereka bilang begini sama Yesus. Tuhan, Guru, maukah engkau supaya kami berdoa? Api turun dari langit. Wih, ini doanya ngeri banget saudara ya. Api turun dari langit dan menghanguskan mereka. Alkitab versi King James menambahkan kalimat begini. Even as Elias did. Sama seperti yang Elia lakukan. Karena Elia pernah menghanguskan orang-orang atas nama Tuhan. Sekarang kami pun bisa. Tapi beda motif, betul ya. Mereka justru karena ditolak, mereka tersinggung. Dan saking tersinggungnya, mereka menginginkan kebinasaan terjadi kepada orang-orang yang menolak mereka.
ada gosip di Bekasi dan saya yakin nggak ada di Bandung. Gosip di Bekasi adalah begini, orang itu ya kalau dengar kabar buruk tentang orang yang dia musuhan, happy-nya nggak ketulungan. Itu gosip di Bekasi. Beda sama orang di Bandung. Amin. Coba orang Bandung bilang sama kanan kiri, payah Bekasi itu. Nggak kayak Bandung. Amin. Orang di Bandung mah kalau musuhnya orang yang pernah nyakiti dia, ada kabar buruk dia langsung penuh keprihatinan. Yuhui. Amin saudara? Oh nggak ada yang amin ya kan? Ini orang tersinggung ditolak langsung minta api turun dari langit loh. Dan mereka yakin mereka mampu menghadirkan itu. Makanya mereka tinggal minta izin Yesus. Kalau gurunya bilang boleh, api turun. Mereka tiba-tiba merasa, sorry ya saudara, kenapa bisa setersinggung itu? Karena rupanya begini. Mereka merasa, tadi kan mereka menyebut seperti yang Elia lakukan kan. Padahal kan kita tahu murid-murid ini siapa kan. Yohanes dan Yakobus ini kita tahu siapa tuh? Di mana Yesus merekrut mereka? Apa yang terjadi sebelum Yesus merekrut mereka? Semalam-malaman mereka tidak mendapat ikan. Lalu Yesus datang menolong mereka. Ini sebenarnya orang-orang yang biasa-biasa aja. Kenapa mereka menjadi nelayan, mewarisi profesi bapaknya? Mereka pasti di titik tertentu gagal menjadi murid terbaik dari ahli Taurat dan orang Farisi. Sehingga para rabi. Sehingga kalau murid itu gagal untuk mencapai level rabi, mereka itu punya konsekuensi kembali meneruskan profesi ayahnya. Itu culture di Yahudi pada waktu itu. Tapi hari itu mereka tidak merasa mereka orang biasa. Mereka bukan lagi nelayan. Mereka murid Yesus, ya kan? Siapa dulu dong gua. Begitu parahnya keangkuhan itu saudara, sehingga begini, keinginan, mana dia? Mereka merasa lebih berharga karena merasa orang besar dan dalam ketersinggungan itulah mereka menginginkan kebinasaan orang Samaria. Jadi ketegangan dua kelompok ini kalau kita diceritakan di zaman sekarang, kalau kita membaca dengan baik dan menaruh ini dalam perenungan kita, wah ini tensionnya parah banget Pak. Ini ributnya mah udah parah banget. Yang satu udah gak mau ada orang itu datang ke wilayah desa mereka. Yang satu karena ditolak menginginkan kebinasaan. Masih bisa pulihkah kedua hal ini, kedua kelompok ini? Jawabannya adalah bisa. Melalui apa? Melalui anugerah. Karena apa Bapak Ibu? Kabar baiknya bagi kita, Allah punya cara untuk menjamah hidup kita. Amin. Amin saudara. Beberapa waktu yang lalu ketika saya tamat sekolah Alkitab, saya pulang ke kampung, ketemu orang pertama yang ketemu saya adalah waktu SMA, beliau adalah wakil kepala sekolah dan saudara dari mama saya. Keluarga besar kami dari pihak mama itu memang banyak guru. Kalau nggak mau dibilang, ya ada beberapa yang putus sekolah tetapi banyak yang guru. Nah, salah satu adalah Om William ini, almarhum juga. Waktu Om William ketemu saya dia tanya begini, dengar-dengar ngana jadi pendeta, sekolah pendeta. Oh iya Om, puji Tuhan. Saudara tahu enggak, dia bilang apa? Masa iblis bisa bertobat? Tega banget itu saudara. Masa saya di mata dia saya iblis saudara. Ya padahal waktu dulu SMA saya merasa saya baik-baik aja saudara. Iya kan? Baik siang baik malam sama maksudnya. Nah untung saya dibela istrinya, tante. Wah tante langsung bilang, bagi Allah tidak ada yang mustahil ya kan. Nah karena kami berdua memang Tom and Jerry dari dulu, saya langsung teriak dan panggil dia, Om ini baru benar, saya tunjuk tante. Ini baru benar, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah berdasarkan itu saudara, saya mau tanya sama Bapak Ibu, Pak, Bu, orang muda, ada nggak seseorang yang di dalam hatimu itu masuk list orang-orang yang tidak mungkin berubah? Kalau engkau dicerita tentang dia, langsung di kepalamu. Boat, Bocuan. Kalau dia, udahlah, kartu mati. Ya kan? Ada yang tahu istilah kartu mati? Ya kita sama dulu, pemain judi. Ya cuman saudara lebih gede, saya kecil-kecilan. Ya, tapi sama-sama penjudi juga. Waduh, kita rasanya punya.
Dan jujur saudara, saya pun melihat adik di bawah saya itu. Ya, kita kan kalau lagi menilai orang suka lupa keadaan diri sendiri, dosa sendiri kan. Saya pun melihat adik di bawah saya itu. Saya pikir ini orang gimana ceritanya bertobat. Karena saya pernah cerita tentang pertobatan ke dia, tiba-tiba dia stop, dia suruh saya stop. Dia, kak, jangan dulu diterusin. Saya belum siap, udah kakak aja dulu ya kan. Nanti aja dia bilang kalau udah tua. Jadi saya berpikir nanti dia kalau udah tua aja bertobat. Tapi saya baru kaget, teman saya telepon, ternyata adik saya itu sudah sejak tahun lalu lahir baru. Cuma dia nggak perlu kasih tahu saya, karena memang kan nggak penting juga. Pertobatannya adalah bagi kemuliaan Allah. Cuman sedihnya kakaknya yang pendeta ini dan dia juga lahir baru di GBI, kakaknya baru tahu 1 tahun kemudian. Tapi kalau mau jujur, adik saya sendiri pun Pak Ishak masuk di dalam list orang-orang yang kayaknya susah berubah. Tapi Allah selalu punya cara. Amin. Boleh tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Jangan-jangan kita pun adalah orang-orang yang pernah mendapatkan penilaian itu. Betul ya? Ya, kalau dia parah. Ya, tapi Allah, bagi Allah tak ada yang mustahil. Apa yang Allah lakukan kepada manusia, kepada kita supaya kita dipulihkan, hati kita lurus kembali, Tuhan memberikan kepada kita Injil, kabar baik tentang Yesus Kristus, kasih kuasa dan kematian kebangkitannya untuk menata ulang hati kita, kalibrasi hati kita. Saudara siap untuk mendengarkan Injil? Saudara siap hatimu ditata kembali oleh Tuhan? Mari kita baca kelanjutan ayat ini, mengulang ayat 55 dan 56. Sama-sama kita baca. 2, 3. Akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka, lalu apa? Lalu mereka pergi ke desa yang lain. Kita mulai dari ayat yang paling terakhir karena biar sistematis. Tadi kita mulai dengan orang Samaria, kita mulai juga dengan orang Samaria. Bapak Ibu, hati-hati. Jagalah hati kita baik-baik. Karena seringkali kebencian, kepahitan, tanpa kita sadari, kita bukan sedang menolak orang yang kita benci, tetapi kita sedang menolak lawatan Allah dalam hidup kita. Dalam kasus desa ini, mereka menolak kehadiran Sang Juru Selamat yang saya sebut di sini. Penolakan kehadiran Kristus dalam hidup kita jauh lebih berbahaya dari kebodohan. Kebodohan itu bahaya Bapak Ibu. Amin. Tapi kalau kita belajar sejarah, ketika Injil masuk ke Papua, Papua dipulihkan. Amin. Ketika Injil masuk Sumatera, Sumatera dipulihkan. Ketika Injil masuk ke daerah saya, ke Sangir, Sangir dipulihkan. Ketika Injil masuk, Yesus datang masuk oleh anugerahnya ke Bandung, Bandung pun dipulihkan. Dan kalau lebih pribadi, ketika Kristus hadir dalam hidupmu, engkau diubahkan. Amin. Tapi kalau hati dikuasai dengan kebencian, kita nanti bisa jadi kayak orang Samaria yang menolak apapun sehingga tanpa sadar menolak lawatan Allah. So, meminjam istilahnya Bang Napi. Masih ingat istilah Bang Napi? Masih ingat? Sama-sama kita ucapkan. 2, 3. Waspadalah, waspadalah. Amin. Ya, kalau hatimu hari ini masih menyimpan luka lama, saya pikir ini adalah harinya Tuhan. Selagi masih ada waktu, bertobatlah. Amin Bapak Ibu. Amin. Lalu bagaimana dengan murid-murid Tuhan Pak Pendeta? Ia berpaling. Bayangkan murid-murid tadi kan bilang, kami berdoa api turun dari langit. Hangusin mereka. Waktu Yesus dengar itu, Yesus berpaling dan menegur mereka. Versi Alkitab terjemahan baru. Ya, dalam teks KJV, kata menegur ditulis dengan kata rebuke. Orang Pantekosta dulu senang menyebut istilah tangking atau usir. Ya, nah ada satu kata yang Bapak Ibu anak muda mungkin, Pak itu kata dari mana? Nah karena saya dari Sangir Bapak Ibu, boleh saya tambahkan ya atas nama suku Sangir. Haleluya. Ya, waktu saya baca pembanding-pembanding terjemahannya, saya menemukan Alkitab dalam berbahasa Sangir, kata menegur ditulis dengan kata nama rendih. Yang ternyata punya arti dibentak. Jadi murid-murid yang ngomong itu, kami berdoa biar api hanguskan mereka. Mereka langsung dilihat oleh Yesus dan dibentak.
Waduh, dibentak pendeta masih bisa cari Tuhan. Amin. Tapi kalau dibentak Tuhan, saudara cari siapa? Tuhan membentak. Kenapa Tuhan Yesus membentak seperti itu? Kita baca dulu terjemahan versi ILT, Indonesian Literal Translation, berbahasa Indonesia, yang sama dengan KJV, King James Version. Bersama-sama kita baca ayat 55 ini, 23. Namun sambil berpaling, dia menegur mereka dan berkata, kamu tidak memahami dari roh semacam apa kamu berasal. Yang dimaksud Yesus bukan dia nggak tahu Yakobus dan Yohanes ini orang apa, berasal dari mana. Dia tahu itu, tetapi roh yang membuat mereka mengucapkan kata-kata berbahaya itu ternyata bukan datang dari Allah. Keseluruhan Alkitab kalau kita terjemahkan eksposisi eksegesenya, maka kita akan menemukan kalimat yang di samping ini. Keinginan melihat orang lain binasa itu sama dengan apa, Bu? Rencana iblis. Ini jujur yang kalau seseorang hati sedang pahit, dilukai oleh seseorang, itu kalau kita dengar sesuatu yang buruk tentang orang itu, sounds like good news. Betul ya? Itu kayak terdengar kayak kabar baik. Waktu orang yang melukai kita, terus kita dengar, kemarin itu kena serangan jantung loh dia. Puji Tuhan, gak lewat. Betul ya? Dan karena dia pernah melukai, pernah menyakiti kita, pernah menolak kita, kalimat yang paling rohani yang bisa kita ucapkan, menurut kita rohani adalah begini. Nah, itu kesempatan buat dia bertobat. Betul ya? Iya. Kalau gak bertobat juga, nanti kena serangan lagi, mati dia. Halo? Ini di Bekasi loh saudara, ini Bekasi. Amin. Di Bekasi. Kan tadi saya bilang di Bekasi, amin. Amin. Setelah ini saya pulang ke Bekasi. Nanti di Bekasi sore saya khotbah, saya akan bilang itu di pokoknya di mana-mana saya selamat, ya kan. Ada orang kayak begitu. Ada nggak di Bandung? Nggak ada ya? Masa sih di Bandung ada? Nggak mungkin lah. Kita itu tiba-tiba happy kalau dengar tanda petik musuh kita ada kabar buruk. Dan saya juga bingung, heran ya, kenapa kalau kita lagi punya musuh selalu ada pembawa kabar baik. Bapak pernah mikir nggak? Kok heran ya, kok selalu ada yang bawa kabar baik. Ada aja orang yang datang, udah tahu belum C? Ya kan? Itu situ, iya dia pernah nyakitin kamu dulu ya? Iya, tahu nggak dia sekarang? Selalu ada pembawa pesan kayak begini. Saya nggak ngerti siapa yang gaji mereka. Kok ada? Nah Bapak Ibu, kenapa ada tension seperti tadi? Kenapa ada permusuhan seperti tadi? Sebenarnya Alkitab lagi mau beritahu kepada kita, ini adalah kisah tentang apa? Kesombongan manusia dengan dua manifestasi yang berbeda. Jadi buahnya aja yang berbeda, akarnya sama. Baik orang Samaria maupun orang Yahudi sebenarnya sama-sama terluka karena memiliki apa dalam hati? Kesombongan. Beda sama orang Bandung. Amin. Yang susah terluka karena rendah hati. Haleluya. Kok bisa pulih Pak? Ada satu obatnya. Obatnya adalah Injil. Bagaimana Injil datang dan memulihkan hati yang seperti ini? Kita mulai dari implikasi khotbah ini. Bapak Ibu orang muda, penolakan orang Samaria, keangkuhan orang Yahudi sebenarnya adalah cerita tentang kita juga. Kenapa? Karena sama seperti mereka. Kita juga punya sejarah menolak, punya sejarah juga angkuh di hadapan Allah. Kita punya pengalaman itu. Kita pernah mewarisi kebencian, kita pernah punya kasih yang bersyarat, kita punya riwayat kesombongan juga di hadapan Allah. Tetapi ternyata itu semua justru membuat kita memenuhi syarat untuk diselamatkan. Jadi kalau hari ini ada yang bilang, Pak Yori, saya punya kepahitan. Justru karena itu, engkau menjadi orang yang cocok untuk menerima anugerah Allah.
Pak Yori, saya hidup dalam keangkuhan hati. Engkau orang yang cocok untuk menerima anugerah Allah. Amin. Ada ungkapan berbahasa Inggris bilang begini, we are imperfect but forgiven. Kita itu tidak sempurna, tetapi menerima pengampunan dari Allah. Mengapa? Karena ternyata Allah mengasihi kita saat kita masih berdosa. Kasih Allah adalah pertukaran yang tidak seimbang dengan keadaan kita. Kita yang kotor, kita yang berontak, tiba-tiba bertemu dengan anugerah Allah. Menerima cinta dari Allah yang penuh kasih. Dari Allah yang sabar dengan perubahan hidup kita. Gambar yang Bapak Ibu lihat mewakili dua kelompok orang. Yang pertama, seorang berdosa yang tersungkur di bait Allah, di gereja, dan karya Kristus di atas kayu salib. Amin, saudara. Amin. Dan bagian yang terakhir, refleksi, renungan khotbah kita. Kalibrasi hati oleh Injil. Yang pertama, boleh sama-sama kita baca, 2, 3. Allah lebih dulu mencintai kita supaya apa? Supaya kita dapat belajar mencintainya. Amin. Jadi bagaimana Injil memulihkan hati yang angkuh, hati yang pahit. Allah lebih dahulu mencintai kita. Karena kita nggak tahu cara mencintai yang benar. Karena kita punya cinta. Tapi syarat dan ketentuan berlaku seperti iklan-iklan kartu GSM. Seperti iklan-iklan hadiah. Kamu memang sudah menang undian, tapi syarat dan ketentuan berlaku. Apa syarat dan ketentuan kita menerima pemulihan? Keadaan kita yang berdosa. Amin. Kemudian yang kedua, bagaimana kalibrasi hati oleh Injil? Allah lebih dahulu apa? Menaruh kita dalam hatinya. Supaya kita bisa memiliki dia di mana? Di dalam hati kita. Jadi kalau orang tanya begini, Pak heran ya kok bisa ada Tuhan di hati saya? Jawabannya sederhana, karena engkau lebih dahulu ada di hati Tuhan. Ada satu lagu dari lirik lagu lama, ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu. Aduh, itu kalau nyanyi lagu itu ya, betul ya? Iya, yang cuman saya heran, kenapa gereja nyanyikan lagu itu di acara ibadah malam penghiburan? Padahal kan bukan cuma yang mati, justru kita yang masih hidup ini yang harus sering mendengarkan Injil bahwa hari ini Tuhan taruh engkau di hatinya supaya dia ada di hati kita. Amin. Kalau kita ada di hati Tuhan, kalau Tuhan ada di hati kita, perenungan akan ini akan membuat amarah, dendam mulai dilucuti satu-satu. Amin. Tanpa perlu orang ingatkan, mengampuni. Karena engkau tahu ada Tuhan dalam hatimu. Engkau dengan sadar bertobat di hadapan Tuhan. Tuhan ampuni, hatiku penuh amarah, hatiku penuh kebencian. Dan yang ketiga, refleksi kita. Kalibrasi hati oleh Injil, sama-sama baca 2, 3. Allah memberikan kita apa? Hati yang baru. Supaya apa? Supaya kita bisa bertobat dan bisa berubah. Jadi Pak, orang bisa bertobat ya? Oh bisa. Bagaimana caranya? Bukan modifikasi perilaku. Bukan berjuang untuk berbuat baik. Tuhan tidak memulai dari sana. Tuhan memulai dengan mengubah kita menjadi ciptaan yang baru. Bapak Ibu, istilah modifikasi terhadap mobil dan mobil baru itu dua hal yang berbeda. Modifikasi itu berarti begini, 70%, 50%, bahkan mungkin minimal 30% barang lama masih ada di situ. Tapi Tuhan tidak membuat kita modifikasi. Kita mati bersama dengan Kristus dan dibangkitkan bersama dengan Kristus. Engkau bukan lagi engkau yang lama, engkau adalah manusia baru di dalam Tuhan. Kalau begitu, apa kabarnya hati kita hari ini? Amin. Kalau saya tanya apa kabar, pasti saudara akan jawab, oh sehat Pak, puji Tuhan. But, apa kabar hatimu hari ini? Dan doa saya, kiranya anugerah Allah menolong dan memampukan kita untuk hidup dalam kerendahan hati dan kelemah lembutan. Bukan untuk gereja ini, bukan untuk saya, tetapi kerendahan hati dan kelemah lembutanmu justru akan memuliakan Allah. Soli Deo Gloria, amin untuk firman Tuhan. Kita berdoa. Mari saya undang pemain musik.
Dan Bapak Ibu kalau sudah merapikan segala sesuatu, saya undang kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Ini hati kami Tuhan. Kami dapat menampilkan hal yang berbeda di hadapan manusia. Tapi tentu saja kami tidak dapat membohongi Allah. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang tahu Dan menilai hidupku. tak ada yang tersembunyi. Sekali lagi, selidiki aku. Jadikan lagu ini doa kita siang ini. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau maha tahu dan menilai Hidupku tak tersembunyi. ada yang tersembunyi. Bapak Ibu sambil mengangkat tangan, telah kulihat. Oh, Tak pernah habis di hidupku ku berjuang sampai akhirnya kau dapati. Telah kulihat Engkau telah membuktikan cintamu yang sempurna. Engkau baik Tuhan di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Biarkan musik mainkan lagu ini dengan lembut. Dan bolehkah Bapak Ibu orang muda ambil sikap doa sambil mendengarkan saya. Kita percaya dan kita berdoa hari ini adalah hari di mana kita menerima kemerdekaan sejati dari Tuhan. Saya mau berdoa kepada Bapak Ibu, engkau yang dengan jujur mau mengakui sekian lama engkau mewarisi dendam, engkau mewarisi hati yang pahit. Engkau bahkan menikmati kekecewaan demi kekecewaan terhadap orang tertentu atau mungkin terhadap keadaan, bahkan keadaan hidupmu sendiri. Lalu itu mulai banyak menguasai hatimu, membuat engkau penuh dengan amarah, diperbudak oleh kebencian. Hari ini adalah harinya Tuhan bagimu. Hari ini adalah hari anugerah. Sama seperti Tuhan beranugerah menyelamatkanmu dan membawa engkau ke sini. Tuhan juga beranugerah untuk memulihkan hatimu. Jika itu yang jadi pergumulanmu selama ini, permusuhan, kebencian yang berjalan sekian lama, maukah engkau dipulihkan oleh firman Allah? Injil kembali mengkalibrasi, menata ulang hatimu. Supaya hatimu dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan. Jika itu yang jadi pergumulanmu, izinkan saya berdoa bagimu. Tuhan, hati kami tak tersembunyi di hadapan. Tolong Tuhan, kami bertobat. Kami bertobat. Kami meletakkan semua kebencian, amarah. Dan kami mau menerima jamahan-Mu. Biarlah oleh bilur-bilur Yesus kami menjadi sembuh. Hati kami pulih. Hati kami dijadikan baru. Kami menerima firman yang dibawa oleh kekuatan pribadi Roh Kudus. Mengubah kami. Sehingga di akhir ibadah ini, kami kembali ke rumah, kami melanjutkan aktivitas. Hati kami penuh dengan sukacita. Kemenangan rohani terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Aku berdoa untuk umat-Mu di tempat ini.
anugerah dan penyertaan Allah. Injil yang memulihkan hati, memenuhi hati mereka. Dan sekarang Bapak Ibu, bolehkah kita mengucap syukur kepada Tuhan, dan sambil mengangkat kedua tangan, kita kembali bernyanyi, telah kulihat kebaikan-Mu Tuhan, telah kulihat tak pernah berakhir. Tuhan jemaat dan dikasih Tuhan Yesus, sebentar kita akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Saya undang kita angkat kedua belah tangan kita, arahkan hati kita, fokuskan dan terus terhubung dengan Yesus senantiasa. Pergilah, pulanglah dan jadilah saksi-saksi Kristus. Mari jemaat dan dikasih Tuhan, terimalah berkat damai dan sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang ada manis menyertai setiap kita semua. Mulai daripada siang hari yang indah ini sampai hari Maranatha, Tuhan Yesus menjemput setiap kita di awan-awan yang permai. Setiap kita yang percaya menerima, kita sama-sama katakan, amin. Tuhan